silakan duduk. Oke, Alek, Rudi, sama Bang Karel. Ini abangnya ya? Ya tadi abang gua nggak mau ngasih tahu, ya udah gua aja. Nggak, ini biasanya kalau lagi nyopet bareng-bareng sama mereka. Iya, saya ajak semuanya. Oh, ngapain aja biasanya, Alek? Amen gue. Amin. Sehari dapat berapa tuh, lumayan? Cepet, gocap dapat lah. Cepet gocap, lumayan lah ya. Buat sebatang 2 batang. Iya. Kalau Rudi, Gua, ngapain aja biasanya bareng sama Bang Karel? ya paling gua jambret, kalau enggak ya paksaan gitu sih gua. Mau jambret juga biasanya. Malak, jambret. Apa aja gua sama abang gua ini. Tapi, sorry nih ya, mau nanya ya. Kalau lagi jalanin jambret atau ya nyopet gitu, nggak takut ketangkep tuh? Ya takut lah, Pak. Takut. Takut. Enggak. Lu bilang bang kemarin. Lu nggak diam, takut. gua yang jawab. Enggak, Mas. Kita takut kok tetap. Namanya kita cari nafkah di jalan yang salah, kita rasa takut tetap ada. Cukup banyak lah. Sebenarnya Karel nih udah menuju jalan pencerahan loh. Iya, udah beda ya. Karel beda Cara sama mikirnya teman. beda. Iya. Karel cara berpikirnya beda banget dari 2 orang ini. Karel memang punya pikiran yang udah Iya. tercerahkan ya. Udah sebenarnya tinggal dijalanin aja ya. Tinggal dijalin aja. Tinggal sebenarnya. dilakuin gitu loh. Udah berubah sebenarnya cara berpikirnya. Biasanya kalau setoran sama bos berapa? Kalau gua sih percaya aja sama bos gua. Store aja. Store aja semuanya, dia mau orangnya Berapa? enak ini sama gua. Ya sedapatnya gua aja. Kalau misalnya ini Ini kayak wartawan nanya. Mas Alex. Udah, diem. Mas Alex setoran setiap hari. 50-50 lah biasanya. Oh. Oke. Copet, malak, begal. Iya, biasanya kan gitu. Berubah. Apa ini tulisannya? Iya. Ini pernah ketahuan nggak selama jalan aksi kayak gini nih nyopet, malak, begal, jambret gitu pernah ketahuan nggak? Pernah Oke, Bang saya Mas jawab Karel? aja, Mas ya. Ya, namanya kita cari nafkah yang halal, pasti namanya kita terkadang apes ada gitu. Cuma ya kita belum nyampe di penjara pun belum sih. Jadi kita tetap Ya. lolos. Dan saya berharap Karel tetap di pendirian yang sekarang ya. Saya ngerasa gelombang pikiran Karel dan yang saya terima adalah Karel sudah berubah. Karel merasakan, saya ngerasain energi Karel berubah jauh total. Jadi orang normal. Bukan yang lain kan normal ya, cuman kan mungkin cara berpikirnya beda. Tapi ini masing-masing nih kayak Mas Alex ya, sama Mas Rudi. Itu kalau malam tidurnya di mana tuh? Di rumah? Kagak lah, kita mau pulang kalau nongkrong nih kita jarang pulang, bahkan nggak pulang, tidur di mana aja seketemunya. Oh tapi pulang artinya ada rumah. Ya ada, tapi males di rumah ngapain? Ini Jangan dibiasain di mainan. sini disamain di jalanan, tahu nggak? Gitu dong. Apa? Gue belum pernah dong pakai jas kayak Eh, yang sopan. Duduk yang sopan. Di sini bukan di jalanan, tahu nggak? Duduk. Duduk. Tuh, sis, kamu. Lu hari-hari biasanya nggak kayak gini, bos. Udah, diam. Saya mau tanya nih sama Mas Alex, Mas Karel, sama Mas Rudi. Dari tadi nanya-nanya mulu lu. Ya namanya juga di sini. Nanti kan kita ngobrol-ngobrol lagi dilanjutin di luar dari sini. Tapi ini kita begini ya. Ini Mas Karel ini datang ke sini karena katanya mau berubah. Maka kita bantu nih Mas Karel. Ini kan abang lo juga kan? Yeah. Kita bantu lah abang yang mau berubah. Ya kan? Nah makanya ini saya mau tanya nih ke Oranges. Bukan, saya mau tanya, lihat ke belakang deh. Lihat ke belakang. Semuanya tiga-tiganya lihat ke belakang, ke teman-teman penonton. Ya, boleh dilihat. Ada yang kenal nggak? Kayaknya ada yang lo kenal deh di situ. Coba lihat deh. Mas Alek, lo kenal deh. Mas Rudi, lo lihat deh. Ada yang lo kenal deh kayaknya. Ngapa tuh bos bocah?
Diam. Lu ngapain nangis? Lu diam. Rame ini malu bos. Tahu kan lu diam. Malu ini rame bos. Lu diam. Malu-maluin ibu. Kayak gitu doang nangis apaan sih? Lu diam. Kamu gak pantas meluk ibu. Ibu marah sama kamu. Dengar. Kamu kelakuannya. Kamu dari kecil dididik baik-baik dong. Kenapa kamu gitu? Hah? Jangan ibu di sini. Lu diam. Diam. Udah, ini ada ibu lo. Ada ibu lo. Iya, tahan emosi tahan. Ini ada ibu lo. Lo tahan emosi. Lo tahan emosi. Udah hargain ibu lo. Iya, gue yang berhak untuk ngeluarin atau tahan di sini. Lo diem dulu. Ya sekarang juga lo keluarin. Jaga ibu. Udah. Sekarang jaga ibu. Gua tunggu lo di luar lo. Udah diam. Dia pasti terluka banget, sakit banget liat anaknya kayak gitu. Saya pernah mengalami masa-masa nakal. Tapi saya sadar dan saya tidak mau melakukan lagi gitu loh. Udah stop deh jadi kayak copet kayak gitu-gitu, udahlah. Lihat ibunya sampai kayak gitu, aku sedih. Dia hamilin kamu 9 bulan loh. Lu jangan ceramah lo. Kasian lo. Udah, Jas. Lo dengerin. Ini kasian. Demen gue kayak gitu. Di depan ibu sendiri. Lu maksud lu apa bawa ibu gue bisa diem kesini? nggak? Bisa diam gak? Kamu harus lebih sopan sama orang lebih tua. Nah, bos cabut aja, ayo cabut. Udah diam. Enggak usah ngomong. Diam. Kaki. Aku ngajarin kamu tuh yang baik-baik dari kecil. Kenapa jadi gedenya seperti ini? Kenapa? Kamu lebih mementingkan pergaulan kamu daripada orang tua. Seharusnya kamu mikir, udah gak ada bapak tuh harusnya mikir kamu lebih sayang sama ibu. Kenapa kamu lebih suka bergaul ya enggak? Aku sayang sama ibu. Apa buktinya kalau kamu sayang sama ibu? Hah? Apa buktinya? Ibu, saya mau minta maaf banget. Makanya saya datang ke sini ke acara ini. Saya ingin merubah hidup anak ibu. Gitu. Makanya, Apa jaminannya kamu bilang begitu? Insya Allah, Apa? Bu. Anak saya udah rusak. iya saya tahu. Semua ada kesempatannya kok. Selagi kita berusaha, selagi kita mampu, pasti ada jalan keluarnya. Makanya saya sengaja bawa anak ibu ke sini untuk merubah hidupnya yang lebih baik, Bu. Nah, dari saya juga saya mau minta maaf sama ibu. Semua saya lakuin ini pribadi itu hanya untuk buat kebutuhan yatim piatu juga. Jadi memang saya cari uang haram, Mas. Ya kan? Kayak yang tadi saya bilang, malak, bega, dan lain-lain. Udah nggak usah terus-terusin. Lu diam! Gue ngomong lu diam! Bos dari tadi ngoceh mulu. Udah. Sekarang gini ya. Sekarang ada kesempatan untuk berubah. Sekarang ada kesempatan untuk membuktikan apa yang semua diomongin. Kalau emang menyesal, sekarang nggak usah diomongin lagi. Sekarang mesti buktiin aja. Ya, cari uang halal untuk dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Ya. Sebenarnya niatnya udah benar. Caranya aja yang belum benar. Oke, Maaf Mas, boleh saya nanya sama Mas Roy? silakan. Mas Roy, apa ada harapan untuk anak saya yang bisa baik? Karena saya lihat sepertinya udah udah nggak, saya nggak berpikir kalau anak itu nggak bakal baik. Saya udah putus asa. Harapan kayak gitu. Saya orang baik. Putus asa saya harapan. hancur. Kamu di usia segini udah seperti itu, gimana kalau udah dewasa, punya keluarga, punya anak? Manusia itu harus berumah tangga. Apa nanti jadinya? Keturunan kamu, anak-anak kamu, sedangkan kamunya seperti ini. Nah, laki-laki itu tanggung jawab dalam rumah tangga. Harusnya kamu mengganti bapaknya, tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Apa? Saya hancur, Mas Roy, saya hancur. Sekarang ibu tanya, Ya kamu udah. mau baik enggak? Saya ini orang baik, ibu. Kalau kamu mau baik, kamu belajar dari sekarang. Cara bicara kamu jangan selalu seperti ini. Ibu nggak suka
Alex ya namanya. Alex. Alex tau nggak? Saya tuh sayang banget loh sama mama saya. Gue nggak bakal ngelakuin kayak gini sedikit pun tau gak lo? Karena gue sadar mak gue ngandung 9 bulan. Dan gue dari orang susah. Lu juga kan susah posisinya sekarang kan. Tapi masih banyak cara untuk bisa hidup survive. Dan bisa bertahan. Dan bisa bikin ini itu. Gue menghargai banget orang tua gue, bokap gue, nyokap gue. Karena iya dari nol gitu. Dan senol-nolnya saya gak ada niat mau copet atau mau jadi apapun gitu. Udah masih dibahas aja copet. Biar dia malu. Dia Mereka itu malu. bos ngadu Mereka domba butuh kita. waktu. Gue tahu, lo bilang lu diam. Kalau misalnya saya jadi dia, pasti mama saya jantungan atau stroke, pasti kasihan deh. Ya udah kamu sabar, kamu. Saya yakin kok Mama Lani udah ngeliat kamu seperti sekarang pasti bangga sekali. Iya. Ya, pasti bahagia banget. Iya. Ini Mas bisa turun kakinya nggak? Kalau nggak bisa, Kaki lo turun, tau gak? kalau nggak bisa mendingan keluar. Hah? Sopan tau gak? Bisa mau diterusin? Bisa diterusin. Oke, silakan boleh mas. Ya udah sekarang ya, Mas Alex sekarang masih ada kesempatan untuk membuktiin bahwa orang tuanya nggak gagal ngedidik Mas Alex. Sekarang silakan duduk. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kami cuma berharap nih sama Mas Karel. Di luar sana pasti ada lebih dari 2 orang ini seperti ini. Mudah-mudahan bisa dibawa ke arah kebaikan ya. Karena bener kok itu udah dicari uang buat ngasih ke anak yatim piatu, cuman caranya aja. Terima kasih ya, kami harap yang terbaik buat Mas Karel dan teman-teman. Ibunya boleh dibawa ya, silakan. Nggak boleh mendengar dulu. Lo boleh keluar kok. Ya silakan dia. Bos, cabut bos. Sebanyak mas. Ya, sama-sama. Silakan Mas Alex dibawa. Dapat tantangan udah kayak. Bawa. Iya, sama-sama Ibu. Janganlah mencari rezeki dengan cara yang salah, karena tidak akan mendapatkan berkah dan kebahagiaan. Roy, kalau kamu lihat Karel dan juga tadi Rudy, itu masih ada harapan untuk bisa berubah nggak sih? Kalau Alex kayaknya juga di depan ibunya kadang-kadang bisa apa ya? Kalau ke orang lain tetap kasar seperti itu. Bisa berubah nggak sih sebenarnya mereka? Semoga ya, semoga bisa berubah lah. Saya masih ada berharap harapan ya. Setiap orang pasti punya kesempatan kok untuk berubah, dan setiap orang pasti punya sisi baiknya sebenarnya. Betul. Yang mana aja yang dominan aja gitu, misalnya yang jahat yang dominan, yang baik yang itu tinggal diasah kebaikannya terus menerus, nanti akan jadi habit dan kebiasaan dan akan jadi baik. Mudah-mudahan sih nanti ada pendampingan ke mereka supaya bisa benar-benar jalannya yakin. Betul. Ada kebaikan ya. Betul. Kalau begitu mungkin setelah ini tim Menembus Mata Batin akan coba datang ke tempat Rudy dan Alex sekali ya. Dan juga Karel tentunya. Betul ya. sekali. Kita akan melakukan penelusuran ya. Oke. Untuk memecahkan misteri ini ya. Oke, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan mendatangi tempat Karel dan Rudy untuk sama-sama mengajak mereka berubah menjadi jauh lebih baik. Kita saksikan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Kali ini tim Menembus Mata Batin akan mendatangi kediaman dari orang tua Karel dan Mas Yudi. Ayo. Pemirsa, saat ini kita sedang mencari alamat dari ibu Mas Karel. Mas Azam? Ya, Ustaz. Alamatnya di mana, Mas? Benar ini? Alamatnya mana ya, Pak Ustaz? Nomor berapa sih rumahnya? Nomor berapa? Pak Ustaz, saya lihat handphone dulu. Kayaknya sama... Oh, ini Pak Ustaz. Mana? Oh ini. Iya nih, bener nih alamatnya nih.
Nomor rumahnya juga benar. Pemirsa, kita sudah sampai. Mari segera kita masuk ke dalam. Ya, Ibu, ada apa, Pak? perkenalkan saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Apa benar Ibu orang tua dari Mas Karel? Betul, Pak. Ya, betul. Kalau itu bisa Bapak masuk dulu aja dulu. Baik. Ayo. Ya, gimana, Pak? Kami ke tempat ini ingin bertemu dengan Ibu selaku orang tua dari Mas Karel. Di mana anak Ibu Karel, Pak? Anak Ibu ada, kami sudah dapat alamatnya di mana tempat tinggalnya saat ini. Cuma memang kedatangan kami ke sini mau ngajak Ibu ke sana. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, Mas Karel ini pengen tobat cuma masih ragu-ragu. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi sekarang Ibu gimana harus bisa ketemu sama... Nah, mungkin dengan hadirnya Ibu, dengan ketemu sama Ibu nanti Mas Karel tambah yakin bahwa langkah yang dia ambil untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Tapi benar Pak Ustadz bisa mempertemukan Ibu sama Karel. Soalnya Ibu nggak yakin kalau Karel mau menerima Ibu. Karena Ibu pernah tahu kalau bapaknya dulu pernah mengusir Karel. Insya Allah Bu, insya Allah. Sekarang lebih baik mumpung waktunya juga masih sore, Ibu siap-siap. Setelah itu kita sama-sama ke kediaman Mas Karel. Sebentar ya Pak ya, Ya. saya ambil tas dulu Pak. Pemirsa, alhamdulillah Ibu Mas Karel bersedia untuk dipertemukan. Setelah ini kita langsung menuju kontrakan Mas Karel. Baik Pak Ustadz. Oh iya, Ibu udah siap? Udah siap Pak. Mari Bu, mari. Ya, ya. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? alamatnya yang bener, rumahnya yang ini. Kalau dari gambar sih, ini Pak Ustadz nih rumahnya. Yang mana? Yang ini? Iya, ini. Tembok biru. Oh, tembok biru ini. Ah, Sini Bu. Assalamualaikum. Karel, Messi. Karel, Assalamualaikum Mas. Karel. Siapa nih? Hah? Karel. Lu ngapain bawa kami ke tempat gua? Ini Ibu Mas Karel. Pergi ngomong! Jangan bawa kami ke tempat gua! Iya, sabar. Sabar. Tolong. Mas. Ah! Ini Ibu. Bawa menurut gua! Karel, tolong Ibu Karel. Ibu tenang, Ibu tenang. Karel. Ini Ibu Karel, tolong Mas, buka pintunya. Tolongin lagi! Karel, Gua tadi gak biasa lo! Pergi dari tempat gua! tolong Karel. Ini Ibu Karel tinggal sama Ini kamu Ibu. Karel. Tolong nak. Lihat Mas, seorang ibu sampai mohon-mohon seperti ini nggak pantas seorang anak memperlakukan ibunya seperti ini Mas. Iya saya tahu Pak Ustadz, saya tahu. Cuma Pak Ustadz harusnya ngerti sama saya. Saya mau apa lagi kau tidak ngamen, begal. Ya pokoknya saya mau kerja apa. Nanti Ibu bantu nak. Oke, baik. Ya udah kalau gitu silakan Ibu sama Pak Ustadz masuk. Gimana Pak Ustadz? Memang betul, nggak gampang untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Tapi Allah janji, Allah bakal menolong hambanya, Allah bakal terima taubat hambanya Mas. Pasti Allah berikan jalan. Masalah rezeki jangankan manusia, hewan, semut aja yang ada di lubang, dasar lubang pun ada rezekinya. Tolong nak sadar nak. Ya. Pak Ustadz bisa ngertiin saya? Hah? Saya bilang, saya nggak mau bertobat! Intinya saya nggak mau tobat! Sadar Mas, sadar Allah masih berikan kesempatan. Lihat Ibu, ingat Ibu. Lihat Ibu, Ibu yang sudah ngelahirin Mas. Mas, astagfirullah. Astagfirullahaladzim nak. Karel, Duduk, tenang. mudah-mudahan kamu mau pulang nak. Tolong nak, bantu Ibu nak. Kendaliin emosinya Mas. Istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang ingin bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ketika itu ada di dalam hati Mas keinginan untuk bertobat kepada Allah, maka lakukan. Sesulit apapun,
Karena Allah lebih mencintai hambanya yang bertaubat. Ini bulan Ramadan, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, Nak. Lihat orang tua, ibu, Maafin Karel, Bu. Karel janji. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Mas Karel bersedia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dipertemukan ibunya. Alhamdulillah ya Ibu, anaknya sudah mau bertobat. Mas Karel, tobat yang sebenarnya Iya, Pak Ustaz. yakin bahwa taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, Mas Karel tahu alamatnya Mas Yudi, teman Mas Karel? Yudi. Iya. Iya, sebenarnya saya udah lama lagi nggak berkomunikasi, bahkan satu geng lagi sama dia. Tapi saya tahu kok di mana tempat dia ngekos. Oh, bisa dikasih alamatnya ke Mas Azam? Oke, boleh. Mas Azam? Pemirsa, kita sedang dalam pencarian rumah orang tua dari Mas Rudi. Mas Azam? Mas Azam? Ya, Pak Ustadz. Alamat yang kemarin tuh mana? Ciri-ciri rumahnya? Taruh batas ya. Di sini sih di gambarnya sih rumahnya itu pagar hitam Pagar hitam? sama Pagar hitam, rumahnya itu warna biru, coklat. hijau. Oh, ini kali ya? Iya kayaknya Pak Ustadz. Coba kita coba aja. Boleh sini. boleh yuk. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Permisi, Bu. Ini siapa ini? Perkenalkan, Bu, saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin Antv. Terus, ini kok ada kamera segala datang ke sini? Ada apa nih, Pak Ustadz? Ya, saya mau tanya, apa betul ini kediaman orang tuanya Nak Rudi, Bu? Betul, saya orang tuanya Rudi. Ada apa nih ini? Bikin ulah apa lagi anak saya di luar sana? Sebentar, Ibu. Ibu tenang dulu. Ibu sabar. Apa nggak sebaiknya kita ngobrolnya di dalam biar lebih enak? Enggak. Pak Ustadz nggak perlu. Begini, Bu. Saya kesini justru ingin memberitahu Ibu bahwa Nak Rudi itu sebenarnya pengen taubat ke jalan Allah. Masa Ibu nggak gembira? Masa Ibu nggak bahagia ketika anak Ibu mau kembali ke jalan Allah? Saya nggak percaya. Saya tahu persis anak saya itu seperti apa berandalannya. Begini, seberapapun orang itu dia nggak benar, orang itu begajulan, Pak orang Ustadz, itu Pak preman. Ustadz, saya nggak mau dengar. Ini kamera juga. Pergi sana. Pak Ustadz, sana. Pak Ustadz, kalau mau ngurusin anak saya silahkan. Silahkan Pak Ustadz urusin anak saya. Dan juga kamera, pergi. Ibu, Aduh Pak Ustadz, saya udah nggak mau itu anak saya udah saya coret dari keluarga saya. Ini juga kamera nih. Apa-apaan sih? pemirsa, cukup keras orang tua dari Mas Rudi, tapi kita tidak bisa memaksa beliau. Untuk selanjutnya kita langsung menuju kontrakan dari Mas Rudi. Mas Azam, Ya, Pak Ustadz. alamatnya sudah dipegang. Udah, Pak Ustadz. Ayo, kita langsung ke sana. Pemirsa, saat ini kita akan mendatangi rumah kontrakan dari Mas Rudi. Permisi, Ibu. Iya, Pak. Mohon maaf, mau tanya, Ibu tahu kontrakan yang ditempatin sama Mas Rudi? Oh, Rudi yang anak jalanan itu, Pak? Betul, Bu. Ibu tahu? Iya, Pak. Dia ngontrak di tempat saya. Bisa dikasih tahu di mana, Bu, kontrakannya? Terus sebelah situ, Pak. Saya juga habis ke situ, Pak. Habis nagih kontrakan, nggak bayar-bayar. Saya gedor-gedor, tapi nggak dibukain. Yang mana, Ibu? Itu, Pak. Ini yang ada bangku ini? Iya. Ya, makasih ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, siapa? Saya Mas dari tim Mata Batin. Bisa bicara sebentar, Mas? Ya, Bang. Saya Ustadz Roma dari tim Menembus Mata Batin. Mau ngapain? Saya Gak ada mau... urusan gua sama lu. Cabut sana udah. Mas, tenang, Mas. Mas, saya datang mau bantuin Mas. Bantuin apa? Bantuin apa? Alhamdulillah, Mas Karel setelah ketemu sama orang tuanya sekarang... Lu gak usah bawa-bawa dia. Gua gak ada urusan lagi sama dia. Gila lu. Cabut sana. Mas, Jangan sampai gua bertindak kasar sama lu.
bilang cabut, bawa kameramu. Oke, tenang. Iya. Jangan iya, cabut. Iya. Pemirsa, ini lebih keras dari Mas Karel, tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang mudah untuk kita menyelesaikan masalah dari Mas Rudi. Kita lihat pemirsa di dalam. Nampak kefrustasian dari Mas Rudi begitu tinggi. Lu ngapain masih di sini aja? Gua bilang pergi. Mas, Jangan sampai gua bertindak bodoh sama lu. astagfirullahaladzim. Masa Lu kalau gak cabut gua bunuh diri deh. Gua bunuh diri. Mas, jangan nekat, jangan putus asa, Mas. Jangan putus asa, itu nggak boleh, dilarang sama agama kita, Mas. Mas. Cabut. Pemirsa, pintunya dikunci. Mas Azam bisa bantu saya, Mas Azam. Mas Azam, ini udah. Ya Allah, Mas Azam, ini dibuka pintunya. Dipecahin. Oh, hati-hati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, pemirsa, ternyata Mas Rudi sudah melakukan kru. Minta tolong dibawa diangkat. Hati-hati kaca. Mas, tolong dibantu. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Coba, kru. Ya Allah, astagfirullah, innalillah. Hati-hati kaca. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, apapun masalah kita tidak diperbolehkan di agama kita untuk berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi napasnya belum sampai kerongkongan. Ini bulan Ramadan, momentum kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa kita yang kita lakukan, maka insya Allah ketika kita yakin Allah akan memaafkan kesalahan kita dan mengampuni kesalahan kita. Kita akan bawa Mas Rudi ke rumah sakit. Mudah-mudahan setelah di rumah sakit ditangani oleh tim medis, kemudian nanti kita akan pertemukan, kita akan berikan informasi kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ibunya berubah pikiran ketika melihat keadaan anaknya yang sudah memang terluka. Dua partisipan yang hadir menembus mata batin malam hari ini adalah Ali dan juga Karel. Ali dipisahkan oleh bapaknya karena bapaknya pergi meninggalkan rumah sejak 18 tahun yang lalu, dan sang ibu tadinya tidak mau membuka hati untuk mempertemukan Ali dengan ayahnya. Tapi Ali sudah mendapatkan informasi di mana keberadaan ayahnya saat ini, dan mudah-mudahan ke depannya mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Sementara Karel tadi sudah lama hidup di jalanan dan ingin berubah sebenarnya, tapi ragu-ragu karena tidak tahu kalau berubah apa yang akan dilakukan buat hidupnya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Mengenai Ali dan Karel, mana yang lebih simpati buat kamu? Saya simpati sama Karel sih. Di dalamnya kan ada juga teman-temannya juga ya. Iya, jadi banyak lagi. Saya rasa Karel lebih ini. Untuk Ali yang mana ya? Ali tadi yang mencari bapaknya yang hilang. Oke. Ali masih menggantung bagi saya. Masih ada ending gantung. Mudah-mudahan bisa ketemu bapaknya ya. Iya, dan yang lebih simpatik saya lebih ke Karel. Teman-temannya Karel juga tadi. Ya, baik. Mudah-mudahan banyak orang yang seperti Karel akhirnya di bulan baik ini berubah jadi lebih baik. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Pemirsa, semua perbuatan serta perilaku kita di dunia akan dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi bersikaplah dengan baik agar kita senantiasa diberi keberkahan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.